sahabat FGLSN, salam literasi, ayo membaca. Perkenalkan, nama saya Tersia Ayu Pratiwi. Saya adalah guru matematika di SMP LB SMA LB B Pangudi Luhur, Jakarta Barat. Video pembelajaran jarak jauh saya kali ini adalah tentang peluang. Mari kita simak bersama-sama. Anak-anak, kompetensi inti kita kali ini yaitu tentang mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret, yaitu menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat. Kemudian ada ranah abstrak, yaitu menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang, sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang atau teori. Kompetensi dasar kita yaitu 4.11, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan peluang empirik dan teoritik, suatu kejadian dari suatu percobaan. Indikator yang akan kita pelajari ada 3, yaitu yang pertama, menentukan ruang sampel suatu kejadian, yang kedua, menentukan titik sampel, dan yang ketiga, kita akan menentukan peluang dari suatu eksperimen. Anak-anak, pernahkah kalian bermain permainan ular tangga? Atau pernahkah kalian bermain permainan monopoli? Atau halma? Atau ludo? Sebelum kalian punya kesempatan melangkah, permainan mengharuskan kita untuk melempar sebuah dadu. Nah, sisi yang akan muncul atau kemungkinan yang akan muncul adalah mata dadu sisi 1, 2, 3, 4, 5, atau 6. Pelemparan dadu seperti ini adalah contoh dari suatu percobaan. Nah, yang merupakan salah satu materi dalam matematika yaitu tentang peluang. Untuk lebih jelasnya, kalian simak video berikut sampai habis. Oke? Anak-anak, kita harus tahu istilah-istilah penting dalam peluang matematika. Nah, 2 istilah penting itu ada ruang sampel, ada titik sampel. Apa itu ruang sampel? Ruang sampel adalah kumpulan semua kejadian yang mungkin terjadi. Kemudian ada titik sampel. Titik sampel adalah masing-masing kejadian dalam ruang sampel. Jadi, anggota ruang sampel itu juga disebut dengan titik sampel. Kemudian ada banyak ruang sampel. Banyak ruang sampel biasanya kita tulis dengan NS. Apa saja yang biasanya ditanyakan dalam peluang? Yang biasa ditanyakan dalam peluang adalah kejadian, ruang sampel, dan titik sampel. Bagaimana cara mencari ruang sampel? Nah, nanti kita akan bahas caranya satu persatu. Biasanya ruang sampel apa saja? Biasanya ada 1 uang logam, 2 uang logam, 1 koin, 2 koin, dan 1 set kartu remi. Itu benda-benda yang mungkin atau biasanya ditanyakan dalam materi peluang matematika. Anak-anak, bagaimana caranya untuk menentukan ruang sampel? Yang pertama, kita bisa menggunakan cara dengan membuat tabel. Misalnya, kalian akan melempar 1 dadu dan 1 uang logam secara bersama-sama. Kemudian, kalian cukup membuat 6 kolom untuk 1 dadu dan 2 baris untuk 1 uang logam. Nah, ketika baris dan kolom itu bertemu, itu bisa dikatakan titik sampel. Nah, sekarang contoh yang kedua menggunakan diagram pohon. Ya, kalian bisa lihat yang ada di gambar. Kemudian, menentukan ruang sampel dengan cara yang ketiga, yaitu dengan perkalian.
Contohnya, kalian akan melempar 2 uang logam. Ketika 1 uang logam itu 2, bagaimana dengan 2 uang logam? 2 kali 2 atau 2 pangkat 2. Begitu seterusnya. Pelemparan 1 koin atau 1 uang logam. 1 uang logam sendiri punya 2 sisi, yaitu sisi angka dan sisi gambar. Dari 2 sisi itu, titik sampelnya ada 2, yaitu gambar dan angka. Ruang sampel ada 2. Bagaimana kalau pelemparan 2 koin atau 2 uang logam? Nah, ketika tadi 1 uang logam itu punya 2 sisi dan 1 uang logam punya 2 sisi, masing-masing adalah angka dan gambar. Di sini ada angka dan gambar. Kita bisa menggunakan tabel untuk mencari ruang sampel. Maka pertemuan kolom dan baris tadi ada 4. Nah, 4 itu dinamakan ruang sampel. Apa saja? Angka-angka, angka gambar, gambar angka, dan gambar-gambar. Nah, misalnya angka-angka, titik sampel munculnya angka-angka itu ada 1, gambar angka ada 2, gambar-gambar ada 1. Kemudian bagaimana ruang sampel melambungkan 1 dadu? 1 dadu mempunyai 6 sisi. 6 sisinya masing-masing ada titik 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian berapa banyaknya ruang sampel? Ada 6. Kemudian berapa ruang sampel melambungkan 2 buah dadu? Kita bisa menggunakan cara yaitu dengan tabel. Jika dengan tabel, kalian bisa membuat 6 kolom dan 6 baris. Ketika dihitung, berapa titik sampelnya? Titik sampel ada 36. Atau dengan perkalian yaitu 6 kali 6 sama dengan 36. Jika dilihat di tabel, dari mulai 1,2 sampai 6,6 itu disebut ruang sampel. Jadi ruang sampel tadi ada 36. Kartu remi ya, jadi kartu remi itu mempunyai 52. Masing-masing mempunyai 13 kartu yang jenisnya ada 4, wajik, love, sekop, dan keriting. Jadi ketika ditanyakan berapa ruang sampel 1 set kartu remi, jawabannya adalah 52. Selanjutnya kita akan menentukan peluang kejadian. Rumusnya peluang A sama dengan PA. Rumus PA sama dengan banyaknya kejadian A atau NA per banyaknya ruang sampel yaitu NS. Pada pelemparan 1 koin atau 1 uang logam, 1 uang logam tadi mempunyai 2 sisi yaitu angka dan gambar. Ketika Bu Ayu bertanya berapa titik sampel sisi gambar, ada 1. Berapa titik sampel sisi angka? Ada 1. Kemudian berapa peluang munculnya sisi angka? Peluang sisi angka, jadi kejadian munculnya sisi angka itu 1 per banyaknya ruang sampel yaitu 2. Ada juga pertanyaan peluang munculnya sisi gambar. Karena 1 koin itu hanya punya 1 sisi gambar, maka peluangnya 1 per 2. 2 adalah ruang sampel, 1 adalah banyaknya kejadian munculnya sisi gambar. Pada pelemparan 2 koin, ruang sampel 2 koin atau 2 uang logam adalah 4. Jika dihitung dari perkalian, 2 koin adalah 2 kali 2, maka ruang sampelnya 4. Apa saja? Angka, angka, gambar, angka, angka, gambar, gambar, gambar.
Kemudian kalau Bu Ayu bertanya, titik sampel sisi angka gambar ada 2, angka gambar dan gambar angka. Kemudian titik sampel sisi angka-angka itu hanya 1, atau titik sampel kedua-duanya sisi gambar itu ada 1. Peluang munculnya satu sisi angka, satu sisi gambar. Peluangnya adalah 2/4. 2 itu sisi angka dan gambar, ada angka gambar, gambar angka, dan 4 adalah ruang sampel. Kemudian jika ditanyakan peluang munculnya kedua sisi angka, maka kedua sisi angka titik sampelnya ada 1/4. Kemudian peluang munculnya kedua sisinya adalah gambar. Jadi gambar-gambar itu ada 1, peluangnya 1/4. Anak-anak, pada pelemparan satu buah dadu, tentukan titik sampel munculnya mata dadu genap. Mata dadu genap yaitu 2, 4, dan 6. Kemudian peluang munculnya mata dadu genap pada satu pelemparan dadu yaitu 3/6. Jika disederhanakan bisa menjadi 1/2. Nah, sekarang pada pelemparan 2 dadu, tentukan titik sampel munculnya dadu pertama bilangan genap. Nah, kita lihat pada tabel, dadu pertama adalah yang di awal itu genap, jadi 2,1, 2,2, kemudian sampai 2,6. Lalu ada 4,1 sampai 4,6 dan 6,1 sampai 6,6. Jika dihitung itu berjumlah 18. Kemudian peluang muncul mata dadu pertama bilangan genap yaitu 18 per ruang sampel yaitu 36. Jika disederhanakan bisa menjadi 3/4. Masih pada pelemparan 2 buah dadu, titik sampel muncul mata dadu jika dijumlah adalah 8. Maka titik sampelnya yaitu 2,6, 3,5, 4,4, 5,3, dan 6,2. Nah, titik sampelnya ada 5. Kemudian peluangnya 5/36. Untuk satu set kartu remi, contoh soalnya, tentukan titik sampel terambilnya kartu as. Di sini kartu as ada 4, ya. Kemudian berapa peluang terambilnya kartu as? Jadi peluang terambilnya kartu as adalah 4/52. Kemudian contoh lainnya, tentukan titik sampel terambilnya kartu bilangan genap dari pengkasutan satu set kartu remi. Nah, di sini titik sampel kartu genap berapa saja? 2, 4, 6, 8, dan 10. Ada 5, karena di satu set kartu remi ada 4 macam, maka 4 kali 5. Maka titik sampelnya adalah 20. Kemudian kalau ditanyakan berapa peluang terambilnya kartu remi bilangan genap, maka hasilnya adalah 20/52. Anak-anak, berikut ini kuis yang bisa kalian kerjakan sebagai latihan dari materi yang sudah Bu Ayu berikan. Demikian materi pembelajaran saya kali ini. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa mohon dukungannya untuk like, subscribe, dan komen. Dan share video ini kepada semua keluarga, teman, sahabat yang Anda kenal. Terima kasih. FGLSN, salam literasi, ayo membaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.